Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, di mana nikmat-nikmat ini begitu berharga untuk kita semua. Nikmat kesehatan tak bisa dibayar dengan uang. Maka anugerah yang luar biasa ketika kita bangun pagi bisa menghembuskan nafas kita, bisa menghela nafas kita, bisa ke kamar mandi, bisa berkumpul dengan keluarga, itu anugerah yang luar biasa. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir hari ini diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah, umur yang panjang, rumah tangga yang sakinah, dan yang sendiri mudah-mudahan diberikan pasangan yang soleh dan keturunan yang soleh-soleha, amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bulan ini kita memperingati hari kelahirannya, maka perbanyaklah salawat kepada beliau 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari. Harapannya apa? Semoga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Setelah hampir 1 tahun kita tidak bertemu, dan saya yakin ibu-ibu catatannya udah hilang semua, jangan-jangan ya, karena pandemi catatan hilang. Jadi pertemuan kita terakhir ini refresh sedikit agar tidak lupa. Kita membahas tentang mahram. Mahram ada 2 macam, ada mahram selama-lamanya, ada mahram sementara. Oh nggak ada apa-apa, saya lupa ya, sudah lama, nggak apa-apa Pak, nggak usah. Ibu-ibu udah cerdas semuanya, udah langsung ting 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 hafal, keluar ruangan lupa gitu. Jadi mahram ada yang selama-lamanya, selama-lamanya mahram artinya apa? Tidak boleh dinikahi. Ada mahram sebelah kiri sifatnya sementara, boleh dinikahi jika sebabnya hilang, begitu. Maka tadi surat An-Nisa ayat 23 itu untuk merefresh kembali tema-tema sebelumnya. Kenapa? Karena nyambung dengan tema hari ini, begitu. Jadi kalau mahram selama-lamanya itu ada 3 sebab. Mahram selama-lamanya ada 3 sebab. Sebab yang pertama karena faktor keturunan, karena nasab. Karena nasab maka perempuan tersebut haram selama-lamanya, enggak boleh dinikahi. Siapa saja mereka? Orang tua, anak, saudara kandung, anak-anak kandung ya, orang tua, anak kandung, saudara kandung, tante dari ayah, tante dari ibu, bibi ya, keponakan dari saudara laki-laki, dan keponakan dari saudara perempuan. 7 orang itu haram selama-lamanya untuk dinikahi. Siapa tadi Bu? Orang tua, anak kandung, saudara kandung, tante dari ayah, tante dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, dan keponakan dari saudara perempuan, haram selama-lamanya. Itu kolom nomor 1. Yang kedua, haram selama-lamanya karena faktor pernikahan. Karena sebab ada pernikahan, maka wanita itu atau pria itu tidak boleh dinikahi. Kita bahasnya wanita saja ya, karena biasanya kan yang mencari itu laki-laki gitu. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ternyata nikah dengan wanita yang diharamkan, begitu ya. Oke, siapa saja yang haram dinikahi karena faktor pernikahan? Ada 4. Siapa? Ibu mertua, menantu,
ibu tiri dan anak tiri. Namun untuk ibu tiri dan anak tiri, kalau mau jadi mahram selama-lamanya, suami istri itu sudah melakukan hubungan intim. Contoh, biasanya kalau udah lama nggak ketemu kan lupa ya, jadi pakai simulasi. Ini ada duda keren, duren sawit ya, duda keren sakunya duit. Nah, ini ada jamu, janda muda. Jamu ini punya anak gadis. Nah, ini misalnya anaknya gadisnya. Ketika jamu dengan duren menikah, gitu. Kebetulan istrinya sedang mens, jadi tidak bisa melakukan hubungan intim. Oke. Belum melakukan hubungan intim, anaknya dari kota lain yang sedang kuliah datang. Papa mama selamat ya, gitu. Sekarang aku punya papa baru. Si duren ini ngelihat, masya Allah anaknya cakep banget gitu. Namanya contoh, jangan baper ya, bukan contoh. Ternyata anak ini pun melihat bapaknya, ya Allah mama pinter banget sih milih suami gitu. Pertemuan perdana, pertemuan pertama mereka klik. Sama-sama ada VMG-nya, ada virus merah jambu, ada lope-lope di hati mereka berdua gitu. Karena mereka belum melakukan hubungan intim, ini syaratnya. Karena belum melakukan hubungan intim, tadi kan sedang mens kan. Akhirnya setelah bersih, belum melakukan hubungan intim syaratnya. Duren bilang begini, Bu atau Mah, kita cerai ya gitu. Loh kenapa? Aku ingin menikahi anakmu. Anakmu juga kayaknya suka deh gitu. Karena ibu ini baik hatinya, oh kalau mau menikahi anak saya nggak apa-apa, maka diceraikan ibunya. Bapak ini, bapak tiri boleh menikahi anak tirinya selama belum melakukan hubungan intim. Tetapi kalau sudah melakukan hubungan intim, ini udah melakukan hubungan intim, anaknya baru datang. Ya kata si bapak, ternyata anaknya cakep banget, kalau tahu begitu mah jangan ngambil ibunya misalnya. Tetapi karena mereka sudah melakukan hubungan intim, anak ini menjadi mahram selama-lamanya. Anak ini nggak bisa dinikahi, nggak boleh selama-lamanya. Kenapa? Karena ibunya sudah melakukan hubungan intim. Jadi syaratnya itu, maka menantu, mertua, ibu tiri, anak tiri menjadi mahram selama-lamanya jika ini tadi sudah melakukan hubungan intim gitu ya. Kalau belum, boleh dicerai dan menikah dengan anak tirinya boleh. Jadi kalau misalnya, Mah gimana? Papa baik-baik. Mama bulan madu di mana? Kemarin ke Bali misalnya gitu. Oh berarti sudah, dia nggak pakai jilbab nggak apa-apa. Kenapa? Karena bapak tirinya sudah menjadi mahram begitu. Walaupun na'udzubillah zaman sekarang ya, na'udzubillah akhir zaman, terkadang ada bapak tiri memperkosa anak tirinya. Kalau dia tahu hukum, oh dia menganggap anak tiri seperti anak kandung. Kenapa? Karena dia sudah berhubungan sama ibunya. Berarti anak tirinya sudah menjadi darah dagingnya dia, begitu. Jadi dia menyayangi anaknya, anak tiri seperti anak kandung. Maka ini pelajaran yang paling berharga ya. Kalau misalnya, mohon maaf sekali, kalau ada pengantin baru punya anak gadis, sebelum mereka melakukan hubungan intim, anak gadisnya belum menjadi mahram begitu. Jadi dia harus nutup aurat, nggak boleh pegangan, nggak boleh sentuh. Kenapa? Bukan mahram. Jadi itu faktor yang kedua. Pertanyaan saya, ada nggak tadi faktor keturunan dan faktor pernikahan sepupu, ada nggak di situ? Disebutkan nggak sama Allah sepupu? Nggak ada. Berarti sepupu boleh dinikahi. Nikah dengan sepupu boleh, baik dari keluarga ayah maupun keluarga ibu boleh dinikahi. Yang melarang apa? Yang melarang adat. Hukum Allah lebih dipilih ketimbang adat, begitu ya, lebih didahulukan maksudnya. Hukum Allah lebih kuat ketimbang hukum adat. Jadi kalau ada perdebatan, nggak boleh nikah sama sepupu, boleh, nggak boleh. Di adat aku misalnya begitu, di adat kami kalah.
sama hukum Allah. Jadi hukum Allah yang dipegang bahwa nikah dengan sepupu dibolehkan, begitu. Nah, faktor pertama karena nasab, faktor kedua karena pernikahan, faktor ketiga yang haram selama-lamanya dinikahi adalah faktor sepersusuan. Anak susu, ibu susu gitu maksudnya. Cara ngapalinnya bagaimana? Kalau faktor sepersusuan banyaknya luar biasa. Tadi faktor pernikahan ada 7 kan? Faktor pernikahan 7, faktor nasab 7, faktor pernikahan 4, jadi 11 kan? Nah, di faktor sepersusuan itu 11. Gabungan dari kolom pertama dan kolom kedua digabung haram di faktor sepersusuan. Ibu-ibu kalau mau menyusui anak orang lain, mau jadi ibu susu, tolong detail sekali, dicatat nama anaknya, di rumah sakit mana, tanggal lahirnya, bintinya siapa. Ini banyak kasus jamaah saya bertanya seputar itu. Ketika sudah punya anak 1 atau 2, ternyata baru tahu, oh jadi menantu mama ini anak susu. Saya bilang kok bisa terjadi? Kenapa? Karena ibunya tidak mencatat nama anak-anak yang pernah disusui. Syarat menjadi saudara susu apa? Syaratnya ada 2. Yang pertama, menyusu kepada ibunya 5 isapan. Minimal 5 isapan sudah jadi saudara susu. Maka ini ada beberapa teman-teman ya yang mengadopsi anak. Saya bilang, Mbak, kalau mau ngadopsi anak, cari waktunya di mana adik kita sedang menyusui. Bisa dipahami? Misalnya mau ngadopsi anak, cari adik kita atau adik suami kita, adik kandung yang lagi menyusui. Nanti anak ini kita adopsi dan susui sama adik kita. Dia nanti jatuhnya mahram, keponakan kita, karena disusui sama adik kita. Sekarang banyak yang mengadopsi, ditunggu, nanti nunggu adiknya menyusui atau adik iparnya ya, adik suami kandung itu menyusui juga, agar jatuhnya mahram. Jadi kalau faktor nasab 7, faktor pernikahan 4, faktor sepersusuan gabungan dari 2 itu. Makanya kalau dia menyusui 1 anak, 11 tambah 11 jadi 22 wanita yang haram dinikahi. Kalau dia menyusui lagi, anak lagi, tambah lagi 11 lagi, menyusui lagi, begitu seterusnya. Jangan sembarangan memberikan ASI kepada baby yang dikhawatirkan bisa menjadi menantu kita. Even misalnya yang kita susui sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki, tetapi yang kita susui nanti haram menikah dengan semua anak kita. Bisa dipahami? Semua anak yang kita susui haram menikah dengan semua anak kita. Ini ada kakak kelas, ketika kami sama-sama di Pakistan, saya biasa manggil teteh sama kakak. Teteh sama kakak ini sama-sama sedang menyusui. Nah, teteh pergi ke pasar, anaknya teteh laki-laki, anaknya kakak, saya manggil kakak sama teteh ya, beda. Anaknya kakak perempuan. Ketika teteh ke pasar, babynya nangis. Si kakak karena merasa dekat, diambil anak itu disusui. Ketika pulang, teh tadi dia nangis, akhirnya saya susui. Ya kakak gitu, kenapa disusui? Iya habis nggak tega. Ya berarti kita nggak bisa besanan gitu. Kenapa? Karena mereka close friend, teman dekat dan sama-sama baik, sama-sama baik. Memang kalau baby masih kecil jelek lah ya, ingusan, cengeng gitu ya. Ternyata setelah anak yang disusui tadi dewasa, kakak ini cerita ke saya, aduh nyesel deh Fet, oh iya dia manggil saya Feti, nyesel deh Fet, saya dulu menyusui anaknya teteh gitu. Tahu nggak Fet, sekarang anak ini menjadi hafiz Quran,
pengusaha, bahkan dicalonkan jadi bupati atau wali kota ya di daerahnya. Nyesel kan gitu. Kalau dia tidak disusui waktu itu, kata dia, itu dia sudah menjadi menantu saya. Nyesel kan? Iya ya kak, sayang kakak waktu itu nyusui dia, karena saya tahu dia terkadang, saya ketemu anaknya, masya Allah, anak itu yang dulunya cengeng, jelek, ingusan, sekarang gagah, hafal Quran, pengusaha. Kita juga mau jadi menantu kan, mau ngangkat dia menantu, tapi anak saya laki-laki semua gitu. Waktu itu anak saya 5 laki-laki semua. Artinya apa? Jangan sembarangan menyusui anak gitu ya, anak siapapun, karena boleh jadi anak ini nanti menjadi anak yang sukses, berhasil, dan kita mendambakan dia jadi menantu kita begitu. Kecuali jika kita berharap menjadi mahram kita. Tadi ngadopsi anak, bagaimana agar anak ini menjadi mahram, silahkan disusui. Teknisnya begitu. Jadi 3 kolom ya yang diharamkan atau menjadi mahram selama-lamanya. Bagaimana dengan mahram sementara? Ibu catatannya udah ketemu belum? Belum ya. Kalau pada nyatat lagi berarti catatannya hilang. Yang mahram sementara itu sementara saja haramnya. Nanti setelah sebabnya hilang, dia boleh dinikahi. Tadi ayatnya sudah dibacakan, mengumpulkan. Jadi mengumpulkan 2 saudara kandung tidak boleh. Bagaimana? Istri pertama kakaknya, istri kedua adiknya, itu hukumnya haram. Kecuali kalau kakak atau adiknya sudah dicerai atau meninggal, maka suami boleh turun ranjang atau naik ranjang. Jadi kalau turun ranjang atau naik ranjang boleh, tapi menggabung kakak adik haram hukumnya. Sebabnya apa? Karena kakaknya masih ada. Kalau kakaknya meninggal atau kakaknya sudah dicerai, boleh. Maka hati-hati, apa kata Rasulullah? Hati-hati dengan ipar, karena ipar itu maut. Ipar itu membinasakan, menghancurkan rumah tangga. Hati-hati kata Rasulullah. Jika Allah dan Rasulnya yang berbicara itu valid, pasti gitu. Kalau saya yang berbicara nggak valid, makanya kita ketika ngaji dasarnya itu ngikutin Allah dan Rasul. Karena kalau Allah dan Rasul hukumnya valid, perkataannya pasti. Jadi ketika Rasul mengatakan ipar itu maut, karena banyak yang akan terjadi ketika kita meremehkan hukum tersebut. Contoh begini, ada kasus di Jakarta Selatan, kakaknya hamil. Ketika mau melahirkan, dia bilang sama suaminya begini, bang, kan kalau bayar hodimah, bayar mbak mahal. Kalau adik saya dibawa ke sini boleh nggak untuk bantu-bantu selama saya 40 hari begitu? Nggak usah lah gitu. Tapi nanti anak-anak bagaimana gitu? Oh iya ya, anak-anak ke sekolah bla 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 dan seterusnya. Akhirnya dipanggillah adik iparnya untuk membantu kakaknya, bantu masak, nyuci, nyuapin gitulah ya semuanya. Karena 40 hari suaminya tidak mendapatkan nafkah batin dari istrinya yang sedang nifas, akhirnya setan itu lebih licik dari yang kita pikirkan. Setelah menjamu makanan untuk anaknya, menjamu makanan untuk suaminya, ternyata menjamu makanan yang lain-lain juga gitu. Berzinalah ini suami dengan adik kandungnya dia. Qadarullah, adiknya ini hamil. Karena suaminya harus bertanggung jawab menikahi adiknya, kan nggak boleh menggabung dua kan. Akhirnya istrinya diceraikan. Istrinya baru melahirkan, kemudian diceraikan, coba. Dan suaminya harus menikahi adik kandungnya karena hamil. Itu peristiwa yang menyedihkan ya. Bagaimana baru melahirkan anak ketiga gitu, ternyata suaminya selingkuh, dan selingkuhnya sama adik kandungnya. Kalau selingkuh dengan wanita lain boleh digabung kan? Boleh, oke,
oke lah, dia tanggung jawab, misalnya begitu, dia jadi istri pertama gitu ya, haram. Tapi kalau sama adiknya kan mau tidak mau harus dicerai, kan nggak boleh menggabung kakak adik. Maka hati-hati ya Bu, zaman now, zaman sekarang, jangan izinkan suami melihat gadget yang di dalamnya itu ada pakaian yang seronok gitu. Jangan dibiasakan suami ataupun kita melihat aurat orang lain. Apa sebabnya? Kalau sudah seperti itu, kalau mata kita dipaksa melihat yang haram, maka melihat yang halal menjadi lelah, bosan, capek. Tapi kalau mata kita hanya melihat yang halal saja, yang haram tidak ada, tidak akan tertarik kita, tidak ada ketertarikan memandang yang haram. Ada seorang bapak datang ke Imam Syafi'i, curhat, syekh atau guru, dulu saya melihat istri saya begitu cantik, saya begitu tertarik, tapi mengapa sekarang saya kurang tertarik? Kata Imam Syafi'i, apa karena gemuk? Tidak. Apa karena lumpuh? Tidak. Apa karena sudah tua? Tidak. Akhirnya apa kata Imam Syafi'i? 1 bulan saja kamu jangan melihat wanita yang haram, jangan melihat wanita lain yang bukan mahram. 1 bulan saja, nanti datang lagi kepada saya. Itu kata Imam Syafi'i. Setelah 1 bulan tidak melihat wanita lain, datang lagi ke Imam Syafi'i. Wahai guru, engkau benar. Bagaimana kata Imam Syafi'i? Setelah 1 bulan saya tidak melihat yang haram, saya melihat istri saya begitu cantik luar biasa. Saya melihat istri saya begitu sosok yang mengikat hati saya. Saya tidak tertarik dengan wanita di luar sana. Mengapa? Karena matanya dibiasakan melihat yang halal saja, sehingga melihat yang haram tidak tertarik. Zaman now, zaman sekarang, mata kita senang melihat yang haram, sehingga ketika melihat yang halal jadi jenuh, bosen, nyebelin gitu. Kenapa? Di luar sana kita suka komparasi, kita bandingkan. Ya Allah, teman di kantor ganteng banget, mana hidungnya takabur. Pulang ke rumah mana gelap gulita kulitnya, hidungnya tawadu pula. Kita komparasi. Kenapa? Kan ada yang haram. Makanya perselingkuhan banyak terjadi saat ini, mata kita melihat yang haram. Kalau melihat yang haram, seneng, sama setan dibuat begitu. Ketika pulang ke rumah melihat yang halal, ya elah dia lagi, sarungan lagi, nyebelin banget gitu. Nah ini terkait dengan ipar. Jadi ipar karena bukan mahram bisa saja dalam kondisi begitu ya. Maka hati-hati. Nah kemudian menggabung kakak adik nggak boleh. Yang kedua, menggabung tante sama keponakan juga tidak boleh. Yang haram sementara. Haram sementara, yang pertama menggabung kakak adik, yang kedua menggabung tante sama keponakan. Tante sama keponakan ada yang jaraknya deket ya, nggak usah jauh-jauh. Saya punya anak umur 4 tahun, cucu saya umur 2 tahun. Itu kalau main itu seperti kakak adik, nggak ada yang bisa menebak kalau ini anak sama cucu gitu. Ada tante sama keponakan tuh umurnya deket gitu ya, dia main bareng-bareng, padahal itu keponakan sama tantenya. Nah seorang pria ketika naksir 2 wanita ini dan dinikahi sekaligus, hukumnya haram. Mengapa? Karena tante sama keponakannya. Tapi kalau salah satunya dicerai atau salah satunya meninggal, boleh dinikahi. Tantenya meninggal, nikahi keponakan, boleh. Kenapa? Sebabnya sudah hilang. Menggabung itu nggak boleh. Kalau tidak menggabung ya boleh, begitu maksudnya. Itu yang disebut dengan haram sementara. Kemudian apa yang ketiga? Menikahi wanita musyrik. Haram menikahi wanita musyrik. Mudah-mudahan ibu-ibu masih ingat beda antara wanita musyrik dengan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Ahlul kitab itu Yahudi, Nasrani, namanya ahlul kitab.
menikahi wanita ahlul kitab, mayoritas ulama atau jumhur ulama mengatakan haram. Tetapi ada pendapat minoritas itu kecil ya, pendapat minoritas yang membolehkan menikahi wanita ahlul kitab dengan syarat punya target sekian bulan dia jadi mu'allaf atau sekian tahun dia jadi mu'allaf begitu. Pernah dengar kasus Jamal Mirdad dengan Lydia Kandau? Nah, kalau saya kasih tahu Pak Joko kenal nggak? Ibu kan nggak kenal tetangga saya. Tapi kalau Jamal Mirdad ibu kenal, Lydia Kandau ibu kenal. Mengapa dulu ini versi wallahu a'lam ya, betul apa tidak? Katanya dulu Jamal Mirdad menikahi Lydia Kandau mengambil pendapat minoritas, tapi dia punya target gitu. Sampai kepada targetnya Lydia nggak masuk Islam begitu. Akhirnya cerai. Mengapa harus ada target? Karena umumnya istri itu nurut sama suaminya. Tapi kan istri zaman now lebih kuat daripada suaminya. Kekuatan istri ini ternyata tidak membuat dia menjadi mu'allaf. Dia kuat dengan prinsipnya, suami kuat dengan prinsipnya, bahaya begitu. Maka mayoritas ulama mengharamkan menikah dengan wanita ahlul kitab. Diingat ya, ahlul kitab Yahudi dengan Nasrani. Tetapi menikahi wanita musyrik, siapa musyrik? Hindu, Buddha, Konghucu, itu musyrik namanya. Itu sepakat para ulama haram hukumnya menikahi wanita musyrik. Haramnya sementara. Kalau wanita musyrik ini mu'allaf masuk Islam, boleh dinikahi, begitu maksudnya. Jadi hukumnya haram sementara karena dia musyrik. Kalau dia masuk Islam, sebabnya hilang kan, boleh dinikahi, begitu. Kemudian yang keempat, menikahi wanita pezina sampai dia taubat. Kenapa? Karena ayatnya di surat An-Nur, laki-laki pezina gitu ya, itu untuk wanita pezina, sama-sama yang pernah berzina. Jika ada orang yang melakukan dosa besar, jangan dinikahi kecuali kalau sudah taubat. Haramnya sementara. Kalau dia belum taubat nggak boleh dinikahi, tapi kalau sudah taubat silahkan dinikahi, begitu. Jadi haramnya tidak haram selama-lamanya, namun haram sementara saja. Disitulah mengapa Rasulullah SAW menganjurkan umatnya jika ingin menikahi wanita. Apa kata Rasulullah? Tunkahul mar'ah li arba', nikahi wanita karena 4 hal: hartanya, parasnya, nasabnya, agamanya, gitu kan. Jadi ada kalimat agama dan nasab di situ. Mengapa orang lebih ya, mohon maaf, orang lebih tertarik dengan paras dan harta? Karena kelihatan, oh dia tajir melintir, oh dia sulit melilit, kelihatan gitu. Yang ini cantik, yang ini tawadu misalnya, kelihatan. Sebenarnya yang membekas dan mendarah daging itu nasab dan agama. Tapi karena tidak kelihatan, orang tidak memikirkan itu. Sampai-sampai Rasulullah perlu mengikatnya. Apa kata beliau? Fadfar bidzati din taribat yadak. Pilih yang agamanya paling bagus, maka kamu akan beruntung. Kenapa? Karena agama itu lekang. Perhatikan kecantikan. Umur 20 oke, dia cantik, fresh. 10 tahun lagi udah agak mulai hilang kan freshnya. Udah mulai punya anak, udah mulai agak cupu dia gitu ya. Wajahnya juga enggak segar. 10 tahun lagi 40 udah mulai duduk gemeter. Hilang kan kecantikannya. Oke, dulu dia tajir melintir, ketika pensiun, ketika di PHK, ketika dirumahkan, apakah dia tetap tajir? Tidak. Harta dan paras itu akan hilang bersamanya waktu. Tetapi nasab dan agama itu nggak hilang. Tapi sayangnya orang tertarik dengan 2 tadi.
Padahal dua yang terakhir yang penting. Kalau bisa empat-empatnya, masya Allah, itu dunia sudah dia genggam. Makanya susah kalau melihat suami dilihat, nggak apa-apalah wajahnya biasa saja, tapi masya Allah agamanya luar biasa. Begitu, cari kelebihannya, jangan cari kekurangannya, jangan dicari yang nggak ada dalam diri dia. Jangan kita stres. Cari yang ada dalam diri pasangan kita apa? Sayangnya, setianya, lembutnya, ngalahnya. Ingat kebaikan-kebaikannya. Itu rumah tangga tambah sakinah. Tapi kalau dicari yang tidak ada, rasa syukur hilang dari hati kita. Ya Allah, apa yang saya lihat dari dia waktu itu ya gitu. Cakep enggak, kaya enggak gitu. Nanti apa yang dipikirkan sama suami sama yang ada dipikirkan sama kita. Suami juga berpikir, ya Allah, saya waktu itu kurang selektif ya, kenapa dia yang saya pilih. Cakep enggak, cerewet iya gitu. Mana udah, dia juga akan berpikiran sama. Kenapa? Hati kita dipertemukan sama hati pasangan melalui Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menyatukan hati kita, hati dia disatukan sama Allah. Jadi kalau kita bersyukur, pasangan juga melakukan hal yang sama, insya Allah begitu. Jadi ketika kita melihat kekurangannya, tutupi dengan semua kelebihan yang dia miliki. Maka jika ada yang pernah melakukan dosa besar, haram dinikahi kecuali jika dia sudah taubat. Begitu ayatnya terkait dengan wanita pezina, jangan dinikahi kecuali kalau sudah bertaubat. Itu yang keberapa? Keempat. Apa yang kelima? Yang kelima yang menjadi mahram sementara adalah wanita yang ditalak 3. Wanita yang ditalak 3 itu nggak boleh dinikahi lagi gitu. Kenapa? Kata Allah, at-talaqu marratan. Nikah itu hanya cerai itu hanya 2 kali. At-talaqu marratan. Cerai itu hanya 2 kali yang bisa balik. Kalau sudah ketiga kali maka nggak boleh dinikahi lagi, nggak boleh rujuk lagi kecuali wanita tersebut menikah dengan pria lain. Dan menikahnya normal ya, bukan settingan, bukan rekayasa. Jangan sampai seorang bos menceraikan istrinya yang ketiga, maka dia bilang sama karyawannya, sama anak buahnya, tolong nikahi istri saya dan kamu jangan apa-apain. Setelah sebulan tolong ceraikan ya, karena saya mau rujuk sama istri saya lagi. Itu haram hukumnya. Jadi nikahnya normal. Setelah itu dia nggak lanjut pernikahan dengan suami baru, cerai, maka baru suaminya boleh menikahi lagi. Sampaikan pesan ke para suami, jangan mudah menjatuhkan talak. Talak itu yang hanya bisa balik 2 kali saja, selebihnya nggak bisa balik. Menyedihkan kondisi ini ya, banyak jamaah saya suaminya nggak paham. Kalau marah cerai, kalau marah cerai. Dia nanya, Bu Fatia, saya sudah dicerai 5 kali, tapi saya masih serumah, haram hukumnya, saya bilang. Terus bagaimana Bu? Sekarang dia udah insaf, nggak bisa, karena sudah 5 kali. Yang bisa kembali hanya 2 kali saja. Ya mau tidak mau harus dipisah karena sudah cerai 5 kali. Terus bagaimana? Taubat, saya bilang sama Allah. Lantaran dia tidak menuntut ilmu. Kan nggak tahu. Kalau nggak tahu ya bertanya, saya bilang. Maka ada lagi jamaah sudah ditalak 2 kali sama suaminya. Dia bilang, Bu Fatia gimana nih Bu? Suami saya sudah mentalak 2 kali. Hati-hati, saya bilang. Kalau dia mentalak 3, kamu nggak bisa kembali. Ternyata karena itulah faktor emosi, hawa nafsu, ternyata jatuh juga talak 3. Saya bilang, Mbak, kalau Mbak gitu ya, kalau sudah 3, Mbak nggak bisa balik lagi, kecuali Mbak harus nikah dengan suami baru. Akhirnya apa? Nikahlah dia, wanita ini, karena nggak bisa balik dengan suaminya, nikah dengan suami baru. Dan Masya Allah lebih romantis, lebih harmonis, lebih religius.
Kalau suami yang pertama ya gatal, binal gitu ya, nakal gitu, saya bilang Allah ganti kesabaran kamu, karena suaminya gampang sekali cerai. Saya bilang Allah berikan kesempatan membina rumah tangga yang kedua. Tetapi mohon maaf ya Bu, jika ada di antara kita yang diuji dengan rumah tangga, saat ini diuji, bertahan, jangan mempermudah pisah, kecuali jika mengancam nyawa, jika merusak agama, istikharah. Tapi kalau cuma cerewet gitu ya, males, masih bisalah kita hadapi, bertahan saja. Apa kata Ustadz Mustafa Sibai, ulama terkenal, mengatakan jika seorang wanita mempertahankan rumah tangganya dengan mengorbankan perasaannya, mengorbankan hatinya, maka pahalanya seperti pahala jihad fisabilillah. Masya Allah. Kenapa Asiyah bertahan sampai maut datang? Jihad fisabilillah. Suami pun sama. Suami melihat istrinya, astagfirullah, jadi dia mengambil hikmah. Setiap melihat istrinya istighfar gitu, astagfirullah, jadi zikir terus gitu. Setiap melihat istrinya istighfar. Kemarin dia jarang istighfar, tapi melihat istrinya istighfar lagi. Sampai kebetulan ini guru besar, sampai muridnya bilang begini, Syekh, Ustadz, istri Ustadz tuh orang mana gitu, cerewetnya na'udzubillah, lisannya tajam na'udzubillah. Kok Ustadz mau punya istri seperti itu gitu? Saya yang datang setiap pekan saja itu telinga rasanya mau pecah. Itu tutur katanya itu berbisa, itu mulutnya, cerewetnya na'udzubillah, itu suaranya gitu ya. Itu kenapa nggak diceraikan saja? Begitulah murid-muridnya bilang ke Ustadz ini, kenapa nggak diceraikan saja istri seperti itu? Apa kata ulama ini? Alhamdulillah, aku hanya diuji dengan istri yang cerewet, dan aku masih bisa menghadapi ujian ini. Kalau aku ceraikan dia, aku tutup ujian ini, aku khawatir Allah memberikan ujian dari pintu yang lain dan aku tidak sanggup. Masya Allah, coba. Jadi ujian dari istri aku masih bisa menghadapinya, mudah-mudahan menjadi penggugur dosa. Tapi kalau aku ceraikan istriku, aku khawatir datang ujian dari pintu yang lain yang aku belum tentu sanggup, begitu. Jadi kalau ada masalah dalam rumah tangga, biasa. Jadi kita istighfar kan, astagfirullahalazim. Coba kalau bahagia terus, jarang-jarang kita istighfar. Tapi nanti ada hal-hal yang ada letupan-letupan, itu biasa membuat kita jadi istighfar. Kenapa? Kalau orang sedang diuji, nangis, kesel, sedih, sakit, saat itu Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya. Jadi kalau sedih, ya Allah, mana akhir tahun gak punya apa-apa, mana sedih kita, Allah sedang menggugurkan dosa kita. Tiba-tiba teman ngomongin nyelekit, ya Allah Mbak makin tua aja, ya Allah sedih amat. Sedih, menggugurkan dosa itu. Jalan tiba-tiba kesandung, kena duri, itu menggugurkan dosa. Kalau kita tahu itu Allah sedang menggugurkan dosa, oh kita menikmati sekali. Allah, Masya Allah, sakit, pusing, pegel, capek itu menggugurkan dosa. Nyuci, nyapu, ya Allah, biasa kalau hari libur, ya Allah anak-anak libur semua, capek, menggugurkan dosa, nikmati saja. Sayangnya kita terkadang kalah sama hawa nafsu ya, ngomel deh kita. Nah ya Allah beresin, kenapa sih nak, ibu kan capek. Anak kita tahu kita capek. Nanti suami, mah bisa tolong bikinin teh gak? Ya Allah papa kan bisa bikin sendiri pak, mama capek. Suami tahu kita capek. Ketemu tetangga, mau masak apa bu hari ini? Nggak tahu, kayaknya beli lauk mateng aja, lagi capek. Tetangga tahu kita capek. Kalau bisa satu kampung tahu kita capek. Anak tahu, suami tahu, sekampung tahu. Terus gimana dong? Sayang, nanti dosa kita tidak digugurkan. Nikmati saja.
Maka kalau lagi capek cuma apa? Astagfirullahaladzim, oh iya lagi digugurin ya dosa kita, diam saja. Itu hebatnya laki-laki. Laki-laki jarang ngeluh, capek dia nyari nafkah buat kita. Dia kalau capek sudah cuma buka baju, digantung, rebahan, nggak pernah ngomong capek, nggak bilang, "Pah, bantuin mama dong." Dia bangun, habis kalau nggak dibantuin nanti ulisan kita. Dia nggak bilang, "Ya Allah mama, papa tuh capek." Jarang yang bilang begitu. Itu hebatnya laki-laki. Itu pula yang membuat wanita banyak di neraka karena tidak mensyukuri kondisinya. Jadi diingat, kalau misalnya mohon maaf, suami mentalak 2 kali udah warning ya, sekali lagi papa nggak bisa balik loh. Hati-hati, jangan mempermudah kalimat itu, jangan buat mainan begitu. Kenapa haram? Haram rujuk untuk yang ketiga kali. Itu yang berapa? Kelima ya. Kemudian yang keenam, menikahi wanita yang masih dalam masa iddah. Perempuan itu kalau ditalak iddahnya 3 bulan. Kalau sedang hamil iddahnya sampai melahirkan. Nah, menikahi wanita yang sedang dalam masa iddah haram. Sampai kapan? Sampai iddahnya selesai baru boleh dinikahi begitu. Jadi kalau masa iddah nggak boleh. Kenapa sih ada masa iddah? Untuk membuktikan, untuk mengetahui rahimnya kosong. Makanya 3 bulan. Kalau rahimnya sudah kosong baru boleh menikah lagi begitu. Tapi kalau lagi hamil tunggu sampai melahirkan. Kalau nggak hamil tunggu sampai 3 bulan. Jadi kalau sedang masa iddah maka tidak boleh dinikahi, menunggu sampai iddah selesai. Kemudian yang selanjutnya yang haram sementara, menikahi wanita yang sedang ihram, entah itu karena sedang haji atau sedang umroh. Ketika statusnya sebagai muhrim, orang yang sedang berihram, tidak boleh dinikahi, tunggu sampai tahallul, gunting rambut. Nah, jadi nggak boleh menikahi wanita yang sedang dalam kondisi ihram, haram. Tapi haramnya sementara, tunggu sampai tahallul baru dia boleh dinikahi. Yang selanjutnya yang terakhir, yang ke-8 ya, menikah lagi untuk yang kelima. Jadi isinya 4, kuota laki-laki itu 4 saja kuotanya. Kalau dia menikah dengan wanita yang kelima, haram hukumnya. Terus bagaimana kalau wanita tersebut misalnya akan dinikahi, nih salah satu dari 4 orang ini harus ada yang diceraikan dulu. Makanya dulu ada siapa saya lupa itu, mbah, isunya sampai 10, haram itu. Yang apa mbah saya lupa lah ya, itu isinya sampai 10. Nah, ibu-ibu langsung ingat. Isinya 10, berarti yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 haram. Sama saja dia berzina. Kenapa? Karena kuotanya hanya 4 orang saja. Jadi itu terkait mahram sementara sebulan yang lalu. 8 bulan yang lalu. Perlu saya ulang. Kenapa? Karena nanti ada beberapa yang kaitannya dengan mahram sementara tadi. Nah, hari ini tema kita tentang macam-macam pernikahan yang tidak sah. Macam-macam pernikahan yang tidak sah menurut syariat. Tapi ibu boleh nanya nanti terkait yang 8 bulan yang lalu ya. Mungkin ada newcomer, ada yang baru datang, gak apa-apa ditanyakan. Dalam buku fikih wanita ini, ada 4 pernikahan yang tidak sah. Apa yang pertama? Yang pertama nikah shighar. Nikah shighar itu bagaimana? Barter, tukeran. Misalnya seorang bapak, seorang pria menikahi wanita tanpa mahar.
barter. Gimana? Gini. Ini laki, ini perempuan. Nah ini temennya, ini laki, ini perempuan. Yang laki-laki menikahi adik perempuannya, gitu ya. Yang laki-laki menikahi adik perempuan temannya, teman deket, sama-sama punya adik. Ya sudah, kamu nikahi adik saya nikahi adik kamu. Maharnya itu barter, jadi nggak usah pakai mahar, itu haram. Tapi kalau misalnya dia menikahi adiknya pakai mahar, yang satu menikahi adik perempuannya pakai mahar, nggak apa-apa. Makanya nikah shighar itu akadnya juga dengan mahar, misalnya gitu, dengan mahar adik saya diberikan kepada, gitu ya, itu nggak boleh. Nikah barter namanya. Mahar itu walaupun khataman min hadid, walaupun hanya cincin dari besi, itu harus ada mahar. Walaupun hanya hafalan surat Al-Fatihah, An-Nas, itu harus ada mahar. Jadi nggak boleh pernikahan tanpa mahar. Nah pernah ada kasus ya, tahun kemarin atau tahun ini masih ada, nikah online nggak pakai mahar, haram, sama dengan zina itu. Nikahnya online, nggak ada saksi, nggak ada wali, nggak ada mahar, haram itu hukumnya. Jadi kalau nikah barter tuh ya sudah, kita nikah ya, kamu nikahin anak saya nikahin anak kamu, nggak pakai mahar, kita barter saja, itu haram hukumnya. Itu namanya nikah shighar, itu haram, nggak sah begitu. Yang kedua, nikah mut'ah. Apa nikah mut'ah? Nikah yang sementara, pakai waktu. Itu biasanya orang Syiah. Orang Syiah itu nikahnya pakai waktu, haram hukumnya. Makanya akadnya terkadang gini, saya nikahi fulan dengan fulanah dengan waktu 3 bulan, haram hukumnya, haram. Nikah mut'ah itu haram. Maka pernah ada di televisi ya, saya menyampaikan berita di televisi, seorang dokter itu sedih sekali lantaran babynya ketika ada seorang pasien melahirkan, itu babynya itu ngeluarin nanah dari matanya, nanah banyak sekali. Babynya tampan tapi keluar nanah terus dari matanya. Dokternya bertanya sama ibu ini, ibu mohon maaf, ibu pernah berzina nggak? Gitu. Enggak gitu. Ibu pernah gitu ya, melakukan hubungan intim saat haid? Tidak gitu. Tapi si dokter heran, kenapa itu kok banyak nanah di dalam mata gitu ya anaknya. Ibu tinggal di mana gitu? Di Bandung. Oh langsung ibu ikut aliran ini? Iya. Perhatikan anak ibu gitu. Ibu ikut Syiah gitulah. Iya. Perhatikan putra ibu. Haram ibu, haram kata dokter ini. Nikah mut'ah itu haram. Kenapa? Karena nikah mut'ah, mohon maaf ya bu, 3 bulan ganti suami, 3 bulan ganti suami gitu. Nikahnya pakai jeda, waktu akadnya memang pakai jeda. Saya nikahkan fulan dengan fulanah dalam waktu 2 tahun. Nggak boleh kalau pakai waktu, itu haram. Maka ada seorang ibu bertanya kepada saya, Bu Fatihah, anak saya itu dicekoki minuman sama teman kampusnya. Temannya sama-sama perempuan. Mengerikan ya bu. Sama-sama teman perempuan, dia main, tiba-tiba temannya ngajak ke komunitas dia. Perempuan ini peminum. Terus anak saya diajak bu ke komunitas itu, dia nggak mau minum tapi dicekoki. Dalam kondisi minum, karena dia nggak terbiasa minum, akhirnya mabuk, nggak sadarkan diri. Besok paginya baru dia tersadar, temennya ngasih tahu, semalam sorry tuh si fulan nidurin kamu gitu. Kaget dia, dan ternyata hamil. Ibunya waktu telepon ke saya tuh gemeter tangannya itu. Saya bisa bayangkan ya, anak gadis dalam kondisi begitu hamil. Bu Fatihah tolong doakan agar saya bisa mencari ayah dari anak yang ada di kandungan putri saya.
Saya bilang, maksudnya apa Bu? Ceritalah dia panjang lebar begini, merinding saya Bu. Dia sedang berada di tol mana saya lupa, dan ternyata ditelepon lagi, Bu Fatihah, ternyata yang menghamili putri saya adalah bandar narkoba. Saya nggak reda punya menantu begini. Boleh nggak Bu saya akadkan, nikahkan, tapi saya ancam, kamu akad sekarang tapi 2 bulan kamu harus cerai. Saya bilang nggak boleh. Semua pernikahan yang pakai waktu haram hukumnya. Tapi saya nggak redo, biarkan saja mereka menikah sampai waktu yang memisahkan mereka, begitu. Biarkan saja gitu. Jadi nggak boleh untuk menutupi aib dia nikahin gitu ya. Tapi setelah itu dia ceraikan untuk menutup aib saja. Ibu lebih baik di mata manusia atau di mata Allah? Allah melarang, saya bilang. Tapi gimana Bu, saya nggak redo punya menantu seperti itu. Biarkan saja rumah tangganya seperti apa. Kalau memang ternyata qadarullahnya awet ya sudah gitu, nggak boleh dipaksa. Kalau nanti berjalannya waktu mungkin nggak sampai 2 bulan misalnya, seminggu 2 minggu mereka cekcok, nggak ada kecocokan, cerai dengan sendirinya saja, saya bilang gitu. Jadi nggak boleh ya Bu menikahkan orang itu dengan waktu tuh, hukumnya apa? Haram. Ini pernikahan yang kedua yang tidak sah secara syariat. Nah, pernikahan yang ketiga yang tadi saya sampaikan, kalau sudah cerai 2 kali kan nggak boleh balik tuh Bu. Ingat ya yang tadi, makanya saya singgung, saya ulang lagi. Kalau sudah cerai 2 kali itu nggak boleh balik. Nah, jika dia menyewa seseorang, tolong nikahin istri saya dong gitu, tapi jangan kamu apa-apain ya, setelah itu kamu cerai gitu ya, agar saya bisa nikah ke istri, balik ke istri saya lagi. Maka nikah ini nggak sah. Kenapa? Karena pernikahannya direkayasa, disetting, tolong nikahi istri saya karena saya sudah mentalak dia 3 kali dan saya nggak bisa rujuk gitu. Kalau saya mau rujuk otomatis harus ada laki-laki yang nikahi istri saya, tolong ya nikahi istri saya, tetapi gitu, kamu jangan senggol dia, jangan apa-apain, hitungan waktu kamu ceraikan biar saya bisa rujuk. Namanya nikah muhalil, haram hukumnya. Muhalil itu untuk dihalalkan, dia rujuk, maka itu tidak boleh. Dan yang terakhir, nikah urfi, mungkin bahasa sekarangnya kumpul kebo gitu, kumpul kebo, kumpul kambing, kumpul, kenapa jadi kebo yang disalahin ya? Jadi orang tahu, kampung itu tahu semua kalau dia itu seperti suami istri gitu. Teman di kantor sudah tahu dia seperti suami istri, tapi nanti dia kembali ke rumahnya masing-masing, dia statusnya anaknya mamanya, jadi seakan-akan dia masih gadis gitu, dia statusnya belum menikah. Orang taunya dia belum menikah, tetapi kalau di teman-teman kos-kosannya atau teman-teman di kantornya, orang udah tahu semua. Mungkin bahasa sekarang istri simpanan, istri yang di gitu Bu, itu haram. Kalau saya bertanya kepada mereka ya, kenapa nggak dinikahi gitu, kan haram ya, kalau cuma hitam di atas putih di kontrak itu kan haram. Alasan mereka aneh. Pertama, mereka punya alasan gini, kita kan Bu ngambil yang muda gitu. Kalau kita nikahi, kitanya sudah tua. Kalau kita nikahi, nanti dia main sama supir kita, sama bodyguard kita, sama gitu. Mendingan dikontrak. Atau yang kedua dia bilang apa? Kalau dinikahi kan Bu ada warisan nanti. Warisannya, maksudnya istrinya dapat warisan. Sementara istri kita kan nggak mau kalau hartanya dibagi begitu. Semua itu mikirnya dunia, nggak ada takutnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada yang bilang, nanti kalau kita nikahi sama aja Bu, seperti istri di rumah, dasteran. Kalau begini kan kita ngeliat dia cantik terus, cuma buat senang-senang saja, cuma buat diajak nonton, diajak shopping, diajak jalan-jalan. Saya bilang
kenapa kalau untuk itu bukan untuk istrinya gitu? Kan seneng juga ya. Coba kalau misalnya suami ngajak kita nonton, ngajak kita jalan-jalan, ngajak kita shopping, kita cakep nggak bu? Oh, cakep banget. Kenapa kita jangan dandan? Karena kita dibiarkan di rumah. Coba kalau mah mau ke mall, mau langsung mandi, langsung dandan. Cantik kan kita. Semua perempuan begitu. Jadi kalau misalnya, mohon maaf, kita tanda kutip nih bu, bosen dengan kondisi rumah tangga, buat suasana baru, kita jalan-jalan bareng gitu, kita shopping bareng, makan bareng. Masalahnya memang nggak bisa dibedakan yang makan suami istri sama yang bukan suami istri tuh pemandangannya tuh beda gitu. Kalau suami istri habis mesen makanan pada megang HP bu, menu udah dipesen nih, suami megang HP, istri pada megang HP, sibuk masing-masing. Tuh biasanya suami istri yang begitu tuh. Kalau yang bukan suami istri, habis pesan makanan, itu HP diletakkan, terus dia ngobrolnya sampai gitu, mesra-mesraan, tatap-tatapan. Kenapa? Karena mereka buang-buang waktu kalau megang HP, kan udah ketemu orangnya. Kalau suami istri kan ntar di rumah ketemu lagi. Makanya kalau habis pesan makanan mereka megang HP. Saya perhatikan begitu. Jadi kalau saya ngobrol sama suami, kalau lagi makan di luar, tuh suami istri itu yang sebelah kanan. Kenapa? Tuh lagi berantem. Habis pesan makanan berantem. Yang mana lempar-lemparan gitu kan. Tuh yang sebelah sini. Jadi suami nggak boleh gitu, nggak boleh merhatiin. Enggak, ini aja survei, saya bilang. Di survei beda memang. Jadi kalau bukan suami istri itu makan baru satu suap udah diberasin lagi berasin lagi, lama makannya. Jadi makannya dia duluan, kita datang belakangan, tapi selesainya kita duluan bu. Dia cuma satu suap ngobrol lagi, nggak selesai. Nah kita buat sama suami, kita makan di luar, hubungan kita itu ngobrol. Jadi kita bilang sama suami, HP ditaro, jadi kita ngobrol gitu, buat suasana begitu. Walaupun itu entah setahun sekali, entah sebulan sekali, ada suasana begitu, biar nggak boring. Nah itu 4 pernikahan yang tidak sah. Apa yang pertama tadi? Nikah sighar, nggak boleh, barter ya. Yang kedua, nikah mut'ah atau nikah kontrak. Yang ketiga, nikah muhalil untuk menghalalkan dia rujuk lagi ya. Dan yang terakhir nikah, istilahnya nikah urfi. Nikah urfi itu orang tahu lah itu simpanannya dia, orang tahu lah itu selingkuhannya, tapi nggak dinikahi begitu ya. Wallahu alam. Nggak terasa jam 11 lewat 10. Ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan atau dikurangi, saya persilakan. Silakan Mbak Dania.